Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari karena beliau menyaksikan kisah ini dari awal sampai akhir. Kisah tentang seorang pria tua miskin yang mendapat uang 1000 dinar. Perlu diketahui teman-teman, uang dinar ini dibuat dari kepingan emas murni. Dan tentunya ini sangat besar jumlahnya jika dirupiahkan. Kisahnya begini teman-teman. Di kota Mekah tinggallah seorang pria tua yang hidup sangat miskin. Ia tinggal di sebuah rumah yang terbuat dari tanah liat. Dan saking miskinnya, di dalam rumahnya pun tak ada barang-barang rumah tangga apapun, karena ia tak mampu untuk membelinya. Ia jangankan untuk membeli barang seperti tempat duduk atau meja, bahkan untuk makan saja mereka sulit. Pria ini tinggal bersama 8 orang lainnya di rumah ini. 1 orang istrinya, 2 orang ibu dan mertuanya, 1 orang saudarinya, dan 4 orang anaknya yang semuanya adalah wanita. Pria tua ini adalah satu-satunya tulang punggung di keluarga ini. Ia bertugas mencari uang untuk memberi makan dirinya dan 8 orang keluarganya ini. Ketika pada suatu hari, pria tua ini hendak keluar rumah untuk mencari uang untuk membeli makanan buka puasa untuk keluarganya. Maka berangkatlah pria ini diiringi doa dari sang istri yang berharap suaminya mendapatkan rezeki untuk keluarga mereka. Pria ini berkeliling kota Mekah. Siapa tahu ada yang butuh jasanya atau apapun itu, entah mengangkat barang atau hal lainnya supaya ia bisa dapat uang untuk keluarganya. Sekian lama ia berkeliling-keliling, namun tak satu pun orang saat itu membutuhkan bantuannya. Hingga ia lelah berjalan dan memutuskan untuk pulang ke rumahnya tanpa membawa sepeser pun uang untuk dibelikan makanan. Sesampainya di rumah, istrinya bertanya, "Wahai suamiku, apakah tak ada makanan untuk kita makan di buka puasa nanti? Kita tidak punya persediaan makanan apapun untuk dimakan." Mendengar hal ini, pria tua ini bangkit lagi dan untuk kedua kalinya ia pergi keluar rumah. Siapa tahu kali ini ia mendapatkan rezeki. Ia berjalan ke sana kemari sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dipertemukan rezeki berupa uang ataupun makanan. Namun usahanya pun tidak membuahkan hasil. Sambil kelelahan, ia duduk di bawah sebuah pohon berniat untuk menghilangkan lelah. Teman-temanku seiman, ketika pria ini duduk, tanpa sengaja tangannya menyentuh sebuah kotak. Maka penasaran, ia angkat kotak itu dan berniat untuk membukanya. Kotak ini seperti kotak yang biasanya digunakan oleh orang-orang kaya untuk menyimpan emas atau uang koin mereka. Maka dibukalah kotak itu, dan ia temukan di dalamnya ada banyak sekali uang dinar. Pria ini pun kaget. Terlintas saat itu untuk mengambil sebagian dari uang sebesar ini. Datang godaan dari syaitan. "Kau orang miskin. Kalaupun kau tidak mau mengambilnya semua, maka ambillah minimal 1 uang dinar saja untuk makan anak istrimu di rumah." Kasihan mereka sudah menunggu dengan perut yang sangat lapar. Maka hampir saja pria tua ini tergoda dengan rayuan syaitan. Ia pun berdiri dan mengangkat kotak itu dan segera mengamankan uang tersebut. Kemudian ia berniat membawanya ke rumah karena ketika itu tak ada seorang pun di sekitarnya yang bisa ia tanya siapa pemilik dari kotak yang ia temukan ini. Akhirnya pria ini pulang membawa kotak berisi koin dinar itu. Sesampainya di rumah, istrinya bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau sudah menemukan makanan untuk kita?" Kemudian pria ini diam saja, dan istrinya melihat kotak yang di tangan suaminya itu. Lalu istrinya bertanya, "Wahai suamiku, apa yang kau bawa itu?" Pria ini berniat untuk merahasiakan kepada siapapun tentang kotak ini, karena dikhawatirkan akan ada keburukan yang terjadi jika ada orang yang mengetahui apa isinya, termasuk istrinya ini. Lalu pria ini berkata kepada istrinya, "Demi Allah, ini bukan urusanmu." Dan istrinya berkata, "Aku minta atas nama Allah, jelaskan apa isi kotak itu." Karena istrinya membawa nama Allah, maka pria ini pun menceritakan tentang kotak ini. Ia pun mulai bercerita kepada istrinya dari awal sampai akhir dan menunjukkan isi kotak ini. Istrinya pun kaget karena melihat begitu banyak uang emas yang ada di dalam kotak itu. Sebagaimana seorang perempuan miskin, melihat emas dalam jumlah banyak pastilah akan tertarik. Lalu istrinya berkata kepada suaminya, "Kalau begitu, kita bisa gunakan emas ini untuk makan karena kita adalah orang yang sangat miskin. Dan ini adalah harta dari Allah yang engkau temukan." Lalu suaminya berkata, "Tidak, istriku. Demi Allah, kita bisa gunakan harta ini kalau kita sudah 1 tahun mengiklankannya. Tidak bisa sembarangan begitu saja."
Maksudnya di sini adalah apabila kita menemukan benda berharga yang tidak tahu milik siapa, kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk mengiklankan benda temuan kita ini selama 1 tahun terus-menerus. Jika selama 1 tahun tak ada yang mengaku, maka harta temuan kita tersebut barulah boleh kita gunakan atau kita ambil sebagai milik kita. Ini yang dinamakan dengan lukoto. Kita kembali lagi ke cerita. Istrinya pun kembali merayu suaminya. Ia berkata, kalau begitu minimal kita ambil 1 saja dari koin dinar ini untuk kita pakai beli makanan di buka puasa hari ini. Halal buat kita yang dengan kondisi sangat miskin seperti ini dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencari uang. Apalagi engkau harus menaungi 8 orang wanita di rumah ini untuk engkau nafkahi, memberi makan. Mendengar hal ini, suaminya pun sempat luluh, namun ia tetap pada pendiriannya. Dia berkata, wahai istriku, tidak. Demi Allah, jika seandainya engkau sentuh kotak ini dan ada yang kau ambil di dalamnya, walaupun cuma 1 koin dinar, demi Allah, engkau akan aku ceraikan. Istrinya kaget mendengar kata-kata itu. Tandanya suaminya ini serius. Maka ia pun tak berani membantah suaminya. Tatkala ketika itu, disimpanlah kotak ini di dalam rumahnya. Ia gali tanah dan dimasukkan kotak itu di dalamnya, supaya kotak itu aman dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya tibalah waktu buka puasa, dan karena pria ini tidak mendapatkan apapun di hari itu, akhirnya 9 orang keluarga ini berbuka puasa hanya dengan air putih saja. Keesokan paginya, selepas salat subuh di Masjidil Haram, ketika itu pria tua ini memang berniat untuk mengiklankan kotak temuannya itu. Namun di hari yang sama, tiba-tiba ia melihat ada seorang pria dari Khurasan naik ke sebuah batu di dekat Masjidil Haram. Lalu pria itu berteriak-teriak. Pria Khurasan itu berkata, wahai muslimin, wahai hamba Allah, aku kehilangan sebuah kotak. Isinya 1000 dinar emas. Siapa yang menemukannya, tolong kembalikan kepadaku. Dan semoga Allah balas kebaikannya dengan pahala, pengampunan dosa, peninggian derajat, dan lain-lain. Rupanya, pria tua ini mendengar bahwa pria Khurasan ini tengah mencari kotak yang ia temukan kemarin. Namun di dalam hati, pria tua ini pun butuh sedikit saja uang dinar emas dari kotak itu. Tidak menutup kemungkinan bahwa ia berharap jika ia memulangkan kotak itu, ia mendapatkan sesuatu dari pria Khurasan ini. Pria tua itu lalu berkata, wahai Khurasan, jika ada yang menemukannya, berapa kau kasih dia? Kemudian pria Khurasan itu berkata, berapa kira-kira dia minta? Pria tua ini menjawab, minimal kau kasih dia setengahnya. Pria Khurasan itu berkata, tidak bisa. Pria tua ini berkata lagi, kalau begitu kasihlah berapa yang kau mau, mungkin 1/10-nya. 1/10 sih maksudnya adalah 100 dinar. Namun pria Khurasan ini berkata, tetap tidak bisa. Dia kembalikan karena Allah dan aku doakan supaya dapat pahala di sisi Allah. Pria tua ini pun diam dan berpikir, aku ini orang miskin dan sudah sangat tua. Umurku hampir 70 tahun, fisik sudah sangat lemah, dan aku harus menjadi tulang punggung untuk 8 orang keluargaku. Aku hanya berharap sedikit saja dari uang ini. Namun pria Khurasan ini tak mau membaginya sepeser pun. Akhirnya pria tua ini pulang dan menceritakan hal ini kepada istrinya. Wahai istriku, aku sudah temukan siapa pemilik dari peti berisi emas ini. Istrinya berkata, alhamdulillah kalau begitu, lalu bagaimana selanjutnya? Suaminya berkata, aku minta sesuatu supaya dia memberikan kita imbalan, tapi rupanya dia tidak mau. Dia hanya mau mendoakan saja, hanya sebatas itu. Istrinya pun terlihat sedih mendengar hal ini. Dan dia berkata, wahai suamiku, coba kau kembali ke dia dan bernegosiasi. Siapa tahu ia berubah pikiran dan akan memberikan imbalan sedikit saja kepada keluarga kita. Keesokan harinya, ia pun bertemu dengan pria Khurasan itu dan kembali menanyakan hal yang sama. Namun pria Khurasan ini tetap kekeh, tak mau membagi sepeser pun akan harta di kotak itu. Lanjut di hari ketiga, ia bertemu lagi dengan pria Khurasan. Si pria Khurasan ini berteriak-teriak di atas batu dan berseru hal yang sama. Lalu pria tua ini berkata, wahai Khurasan, aku sudah bilang kepada engkau kemarin, berilah upah. Siapa tahu orangnya mau mengembalikan kotak itu. Pria Khurasan ini berkata, wahai paman, berapakah upah yang harus aku kasih? Lalu pria tua menjawab, saya bilang kemarin, minimal 1/10 dari 1000 dinar. Dan Khurasan menjawab, tidak paman, saya tidak mau. Pria tua itu berkata lagi, kalau begitu, berikan 1 saja dari dinar itu sebagai imbalannya. Yang setengahnya bisa ia pakai untuk memberikan makan orang-orang di sekitar Masjidil Haram, dan setengahnya lagi ia bisa pakai untuk makan keluarganya. Orang Khurasan ini pun sempat lama terdiam, lalu ia mengatakan, tidak paman.
Demi Allah. Luar biasa sekali, orang Khurasan ini tetap tidak mau membagi harta itu sepeser pun, dan dia hanya mau mendoakannya saja sebagai bentuk imbalan dari orang yang mau mengembalikannya. Orang Khurasan ini mau kotak tersebut dalam keadaan utuh, tanpa berkurang nilainya sedikit pun yang ada di dalamnya. Dalam perasaan sedih, pria tua ini pulang ke rumahnya, dan ia menceritakan hal ini kepada istrinya. Orang ini betul-betul tidak mau memberikan upah, bahkan 1 dinar pun dia tidak mau kasih. Istrinya pun ikut sedih mendengar kabar ini, dan ia berkata, "Wahai suamiku, lalu bagaimana ini? Apa rencanamu selanjutnya?" Suaminya menjawab, "Aku sudah berniat mengembalikannya. Sudahlah, kita kembalikan saja kotak itu dalam keadaan utuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan masalah kita." Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, kata Imam At-Tabari yang menceritakan kisah ini, ia tahu betul kronologis akan kisah ini, dan ia pun hadir dalam kisah ini. Lalu di hari keempat, karena sudah berniat untuk mengembalikan kotak ini, ia pun menemui pemuda Khurasan itu. Pria tua ini berkata, "Wahai Khurasan, kau mau petimu? Saya tahu di mana petimu itu berada." Pria Khurasan ini berkata, "Baik, Paman, aku akan ikut denganmu, tolong antarkan aku kepada peti itu." Kata Imam At-Tabari yang menyaksikan betul peristiwa itu, "Akhirnya kami bertiga berjalan menuju rumah pria tua ini bersama dengan pemuda Khurasan. Pada saat tiba di satu rumah, terlihat rumah yang sangat kecil dengan dinding yang hanya terbuat dari tanah liat. Rumah itu nampak dari luar tidak layak untuk ditinggali. Rumah ini pun terlihat seperti mau roboh. Mungkin jika ada angin kencang sedikit saja, rumah ini akan roboh. Atap dari rumah ini hanya terbuat dari kain-kain sobek yang ditumpuk sekadar untuk menghindari teriknya matahari. Mungkin jika hujan, rumah ini akan kemasukan rembesan air. Jadi memang benar-benar terlihat dari luar bahwa rumah ini adalah rumah orang yang sangat miskin." Akhirnya, pria tua ini mempersilahkan pria Khurasan masuk ke dalam rumah. Imam At-Tabari berkata, "Maaf, Paman, bolehkah saya ikut masuk ke dalam? Karena dari awal saya lihat kisah ini." Pria tua ini berkata, "Baiklah, silakan masuk." Akhirnya mereka bertiga masuk ke dalam rumah pria tua ini. Dan begitu terkejutnya, ternyata rumah itu kosong. Tak ada sama sekali barang-barang di dalamnya. Bahkan kursi atau karpet pun tak ada di sana. Di dalam rumah itu hanya ada semacam sekat yang memisahkan antara ruang tamu dan sebuah kamar. Di balik kamar itu terlihat ada beberapa wanita tua yang mengintip-intip ingin menyaksikan kejadian ini. Imam At-Tabari dan pria Khurasan melihat wanita-wanita tua yang mengintip itu. Betul-betul terlihat bahwa mereka adalah orang miskin. Terlihat jelas dari penampilan dan pakaian yang mereka kenakan. Lalu pria tua ini berkata, "Mereka ini adalah istri, ibu mertua, dan anak-anakku yang semuanya adalah wanita. Hanya aku saja pria di rumah ini dan sekaligus menjadi tulang punggung keluarga ini. Apakah kalian tahu, baju yang kupakai ini adalah satu-satunya baju terbaik yang kami miliki. Jika waktu salat tiba, aku akan salat terlebih dahulu, kemudian kulepas baju ini dan kuberikan kepada istriku untuk ia kenakan ketika salat. Sementara itu, aku bersembunyi di sudut rumah. Setelah istriku selesai salat, baju ini digilir kepada anggota keluarga lainnya. Saking susahnya kami, bahkan untuk memiliki baju yang layak saja hanya ada satu." Mendengar kisah pilu dari pria tua ini, pria Khurasan pun terdiam. Pria tua itu berharap hatinya akan terketuk dan ia mau memberikan sedikit imbalan dari peti yang ditemukan. Kemudian pria tua ini pergi ke salah satu sudut rumahnya, menggali tanah dan mengeluarkan peti berisi 1000 dinar. Peti itu diangkat dan diserahkan kepada Khurasan. Sambil menyerahkan peti, pria tua ini berkata, "Akulah penemu peti ini. Aku sempat meminta hadiah darimu sebagaimana kau lihat, keluargaku sangat miskin. Aku sudah tua, hampir 70 tahun. Istriku pun sudah tua, apalagi ibuku dan mertuaku. Aku menjadi satu-satunya penopang hidup keluarga ini." Namun, bukannya merasa kasihan, pria Khurasan malah berkata, "Tidak, aku tidak akan memberikan apapun kepadamu kecuali doa." Pria Khurasan lalu membuka peti itu, menghitung uang di dalamnya, dan memastikan jumlahnya utuh, 1000 dinar. Setelah itu, ia mengangkat peti dan pergi meninggalkan rumah, tanpa memberikan imbalan apapun. Imam At-Tabari yang menyaksikan peristiwa itu berkata, "Wanita-wanita tua yang menyaksikan kejadian ini hanya bisa terdiam dan menggigit jari. Mereka kaget melihat ada orang setega itu. Uang 1000 dinarnya sudah kembali utuh, tetapi ia tidak memberikan sepeser pun sebagai imbalan." Imam At-Tabari melanjutkan,
Saya sebenarnya ingin membantu keluarga ini, tetapi pada saat itu saya masih muda dan belum memiliki apa-apa. Pria tua itu pun hanya berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Dengan penuh keikhlasan, ia menganggap ini sebagai musibah. Meskipun begitu, ia tetap menjaga uang itu dengan jujur tanpa mengambil sepeser pun karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh keluarga, termasuk Imam At-Tabari, hanya bisa lemas menyaksikan peristiwa ini. Mereka saling tatap tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Namun tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Pria tua itu segera membukanya. Rupanya pria Khurasan tadi kembali lagi dengan membawa peti berisi 1000 dinar. Pria tua itu berkata, "Ada apa, wahai Khurasan?" Pria Khurasan menjawab, "Paman, bolehkah aku masuk?" Setelah dipersilakan masuk, pria Khurasan pun berkata, "Paman, izinkan aku bercerita. Begini kisahnya. Aku memiliki seorang ayah yang sebelum meninggalkan 3 peti emas. Masing-masing peti berisi 1000 dinar. Beliau berwasiat bahwa 1 peti harus diberikan sebagai zakat kepada orang-orang yang membutuhkan. 1 peti digunakan untuk berhaji, dan 1 peti lagi diberikan kepada orang yang sangat miskin, agar kehidupannya menjadi lebih baik. Karena itu, aku tidak mau memberikan 1 dinar pun kepadamu sebelumnya. Ini adalah amanah dari ayahku. Namun, setelah aku melihat keadaan rumahmu dan keluargamu, dan juga ketika aku pergi tadi, engkau tidak marah ataupun mencaciku, aku sadar bahwa engkaulah orang yang paling layak menerima peti ini. Maka aku serahkan peti ini kepadamu atas nama ayahku. Terimalah, Paman." Setelah berkata demikian, pria Khurasan meletakkan peti itu dan segera pergi sambil berlari meninggalkan rumah. Pria tua itu berusaha mengejarnya untuk mengucapkan terima kasih, tetapi tidak sempat karena pria Khurasan telah jauh berlari. Imam At-Tabari melanjutkan ceritanya. Pria tua itu lalu memanggilku ke dalam rumah, juga memanggil seluruh anggota keluarganya yang berjumlah 8 orang. Ia membuka peti itu dan mulai membagikan koin dinar secara merata. Masing-masing dari kami mendapatkan 100 dinar, termasuk aku. Setelah pembagian selesai, suasana haru menyelimuti keluarga itu. Setelah selesai membagikan koin dinar tersebut, pria tua itu berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, bukankah ini jauh lebih baik? Setelah kita bersabar sedikit, Allah menjadikan semua ini milik kita daripada kemarin, engkau mengambil 1 dinar. Tetapi menjadi haram." Imam At-Tabari mengisahkan bahwa beberapa tahun kemudian ia kembali lagi ke Mekah. Ia mencoba mencari pria tua itu dengan mendatangi rumah di alamat yang sama, tetapi rumah tersebut sudah tidak ada. Ketika ia bertanya kepada tetangga sekitar, ia mendapat kabar bahwa pria tua itu telah meninggal dunia. Namun Imam At-Tabari juga mengetahui bahwa keempat anak perempuan pria tua itu telah menikah dengan tokoh-tokoh pembesar Mekah yang kaya raya. Mereka semua menjadi orang kaya yang terpandang. Demikianlah kisah tentang seorang pria miskin dan peti 1000 dinar. Semoga kisah ini bermanfaat. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan ataupun kekeliruan datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah lainnya yang penuh makna.